Halo winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie. Dan Happy New Year buat teman-teman. Sorry nih, udah libur kelamaan. Mudah-mudahan hari ini analisa saya bisa membantu teman-teman untuk tradingnya beberapa hari ke depan. Nah, topik yang hari ini kita mau bahas tentunya saham-saham yang berpotensi untuk January Effect nih. Nah, sebelum itu saya mau nanya nih kabarnya teman-teman gimana? Apakah tahun 2023-nya berlalu dengan baik? Udah review belum nih? Udah pada review belum nih porto-portonya? Mudah-mudahan sih bagus-bagus ya. Kalau belum, silakan di-review lagi. Kira-kira kenapa sih teman-teman bisa salah pilih saham misalnya? Atau mungkin tidak pakai stop loss? Atau nyimpen nih saham-saham yang nggak jalan sama sekali gitu ya. Coba di-review kira-kira kekurangannya di mana. Karena pas banget nih kita kan sudah di tahun 2024, jadi kita memulai yang baru ya. Kita refresh, kita review, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan cuan lagi di tahun 2024 ini. Sekedar review sedikit, ini sebenarnya udah ada saya posting juga di Instagram. Mungkin teman-teman ada sebagian udah lihat, saya posting ini hanya sekedar review aja ya. Ini simulasi, sifatnya simulasi. Jadi bahwa memang sih Big Bang itu nggak bisa bikin kita kaya, tapi bisa bikin porto kita bertumbuh. Karena masih banyak nih trader-trader yang meremehkan Big Bangs. Karena dianggap nggak bisa memberikan return ratusan persen. Nah, tapi bayangkan berapa banyak sih trader yang bisa ngedapatin ratusan persen. Jadi nggak perlulah kita kalau masih belajar ingin langsung lari, kita bisa aja berjalan dulu ya. Jangan muluk-muluk dulu ratusan persen, paling enggak puluhan atau belasan dulu, atau bahkan di atas deposito dulu. Itu aja dulu, yang penting portonya terus bertumbuh dan konsisten. Jadi jangan satu tahun pertama cuan gede, habis itu tahun kedua habis semuanya. Mudah-mudahan bisa konsisten semuanya. Jadi saya mau review untuk khusus Big Bang aja. Karena saya eh, ini adalah saham-saham favorit saya juga sebetulnya. Jadi si BBRI ya saya mau review ini simulasi aja karena nggak semua orang saya pakainya sih harga 5.000 biar gampang hitungnya, dan itu merupakan harga di tengah-tengah ya. Jadi bukan harga paling bawah juga, sehingga harga 5.000 ini mudah sekali dan bisa banget untuk teman-teman dapat beli, kecuali baru belajar atau baru masuk ke bursa saham itu mungkin di tengah-tengah atau di akhir-akhir tahun. Tapi kalau 2023 teman-teman sudah memulai, BBRI itu lowesnya berapa ya? Saya lupa. Pokoknya angka yang saya pakai dalam simulasi ini bukan harga terendah semua. Jadi ini angka ini mungkin banget dicapai. Jadi contohnya nih, kita beli 5.000 lembar BBRI ya. Ini saya ngomongin tahun 2023. Kalau bisa sih dari awal, kita anggapnya dari awal tahun 2023. Nah, misalnya BBRI kita beli di harga 5.000 sebesar 5.000 lembar. Artinya 25 juta. Ini saya tidak hitung harga fee transaksinya yang 0,15, tapi saya hitungnya di net capital gain-nya. Nah, lalu dividen selama tahun 2023, ini saya jumlahin semua ya. Seandainya saham ini tidak jual belikan, hanya disimpan aja. Kita beli di awal tahun misalnya, lalu kita simpan, artinya kita dapat ketiga-tiga dividen ini di bulan Januari, Maret, dan Desember. Nah, total dividennya segini, hasilnya segini, dan waktu penutupan tahun di tanggal 29 itu harganya di 5.725. Sehingga kita sebetulnya udah mendapatkan capital gain sebesar ini ya, ini netnya. Jadi udah dipotong fee transaksi jual dan beli 0,15 dan 0,25. Lalu total profitnya kalau kita jumlahkan sebesar ini, dan porto growth, ini kita ngomongnya porto growth ya, bukan persentase cuan dari capital gain doang. Tapi udah porto kita tuh bertumbuh berapa banyak gitu. Jadi segini, ini juga agak ada kesalahan nih. Harusnya ditambahin dulu dengan fee, karena fee itu tetap kita hitung sebagai modal ya. Tapi tetap di angka 21% nih. Walaupun ditambah fee beli, tetap nggak beda jauh sih sebenarnya, hanya 0, sekian persen aja perbedaannya. Jadi seenggaknya kalau teman-teman punya Big Bang itu akan membantu growth dari portonya. Itu sebabnya para fund manager juga punya saham-saham blue chip. Itu tujuannya ya. Kita cek lagi saham selanjutnya.
BBCA ini yang paling kecil growth-nya kalau kita nyimpenin BCA. Misalnya di 5.000 lembar juga ya, saya pakainya dengan harga 8.500. Sekali lagi ini bukan harga terendah, jadi saya ambil harga di tengah-tengah. Ini 42.500, ada dividennya, and then kita tambahkan dengan capital gain. Ini adalah total profit. Porto growth-nya adalah, jadi profitnya dibagi modalnya ya, sekali lagi ini harusnya agak ditambahin lagi 0,15, tapi persentasenya sih nggak beda jauh, sekitar 12%. Paling tinggi itu di BMRI. BMRI yaitu sebesar 31%. Jadi yang pertama BMRI paling tinggi, kedua adalah BBNI 27%, ketiga BRI, baru BCA. Nah, ini beberapa member portonya. Saya beruntung, saya senang banget ngebacanya karena akhirnya ada gitu teman-teman yang bisa cuan. Yang punya Big Bang masih boleh hold ya. Kalau kemarin kita habis windrest di Desember atau window dressing, mudah-mudahan di Januari ada yang namanya Januari Effect. Nah, tapi sampai kapan Januari efeknya itu kita tetap harus berdasarkan price action ya. Bukan berarti kita hold sampai benar-benar akhir bulan. No, kita tetap mengikuti price actionnya. Jadi misalnya kalau dia udah patah trennya, maka kita juga jangan lupa untuk taking profit. Jadi tetap trailing stop itu jalan ya. Ini juga dari member tuh, ini 8 Januari kemarin. Ini senang banget saya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini juga pada cuan. Kalau belum pada cuan silahkan di-review. Nah, tujuannya kenapa ini saya bahas seenggaknya supaya teman-teman bisa melakukan yang namanya portfolio management. Saya pernah bahas sekitar, saya lupa di video mana, tapi saya ulang aja ya, refresh aja. Inilah fungsinya portfolio management. Seandainya teman-teman membeli Big Bang atau blue chip dan position size-nya dibesarin karena aman ya. Ini adalah saham-saham yang safe, cukup aman. Dan kenaikannya misalnya walaupun hanya 5% secara persentase, tapi ini kita bandingkan dengan yang position size-nya cuma 10%, tapi dia pengaruhnya sangat besar ya ke pertumbuhan portfolio kita. Nah, ngaruhnya ngaruh banget. Jadi kalau misalnya kita iseng mau beli saham yang gorengan, tapi ternyata kita kena ARB, seenggaknya hanya pengaruh 1% di keseluruhan portfolio kita, dan kita tetap berakhir dengan profit, tetap grow. Tetap growth ya secara totalan. Tapi kalau kita nggak dapetin saham gorengan dan kita tetap win, jadi semuanya bagus, kita beruntung, maka tentu growth-nya akan lebih besar lagi. Seperti itu. Ya, itu aja sih sekilas aja dari saya. eh Lalu kita lanjut. Saya mau balesin pertanyaan teman-teman di YouTube dulu. Jadi tadi ada pertanyaan dari Bu Tinli. Nggak ada watchlist ya. Ya, kemarin-kemarin memang libur dulu ya. Oh, marketnya juga agak sepi. Lalu ada salah satu coach yang lagi liburan. Jadi saya lebih banyak di room member. Untuk YouTube-nya saya skip dulu. Karena market juga sepi ya. Nggak gitu banyak sebenarnya. Sahamnya itu-itu aja kok yang naik-naik. BBNI mau masuk di berapa? Oke, nanti kita bahas untuk Big Bang-nya. Lalu PGO, BRPT, DMMX nanti kita bahas juga. Saya akan share juga hasil screening hari ini ya. Barangkali bisa jadi watchlist-nya teman-teman. Hmm, saya kasih screenernya dulu deh. Jadi boleh di screenshot silakan. Cuma ingat saham-saham yang masuk ke dalam screener ini tetap kita harus cek kembali chartnya masing-masing. Kita cek trennya apakah dia uptrend, apakah dia di dekat support atau udah di resist. Tetap kita harus analisa. Bukan berarti saham yang udah masuk ke dalam screener artinya bagus ya. Kita harus sortir kembali saham-saham ini dan cari aja saham yang memang udah biasa kita tradingkan sehingga kita tahu sifat-sifat sahamnya bergerak tuh seperti apa. Kita harus entry di mana? Buy on breakout, oke nggak? Kalau misalnya strateginya buy on breakout sering
false breakout, maka kita ganti strategi, yaitu berarti cocoknya saham ini tuh buy on weakness atau buy on support. Sehingga kita kenal ya karakteristik dari saham tersebut. Nah ini dari auto sampai CNMA, lalu saya lanjut ke bawah CNMA sampai ke MTMX, silakan di screenshot. Lalu sampai BMTR, oh enggak ini udah statusnya sell. HKHKI juga ada, tapi memang nggak banyak sih saham-saham yang lagi oke ya hari ini, soalnya indeksnya terkoreksi. Kita cek dulu kompositnya, kita harus cek inflow dari foreign. Ini kompositnya. Indeksnya tuh lagi terkoreksi, volumenya kecil sih, jadi mudah-mudahan hanya sifatnya koreksi sehat aja. Inflow dari foreign masih ada. Cara bacanya gimana? Jadi chart yang saya pakai ini chartnya Wisdom and Invest ya, bikinan kita sendiri. Buat teman-teman kalau yang merasa suka dengan tools ini, tools yang saya pakai, mudah dipakai untuk analisa, maka boleh banget untuk berlangganan menjadi membernya Wisdom and Invest. Kalau menjadi member itu full fasilitas, jadi teman-teman dapat stock pick, bisa gunain tools. Dan tools itu fasilitas utama kita ya. Kita memang komunitas yang menyewakan atau ya ya kata simpelnya sih menyewakan ya. Kita menyewakan tools ini supaya kita bisa pakai bareng-bareng gitu. Jadi tools ini untuk memudahkan kita menganalisa. Nah, ekstra fasilitasnya adalah teman-teman dapat stock pick bisa dibantu kalau misalnya mau bahas, mau konsultasi porto, lalu kita juga ada edukasi, kita bisa diskusi bareng-bareng dan sebagainya. Nah, untuk yang mau berlangganan, saya share dulu deh. Barangkali ada yang mau nanya-nanya karena kita sering bikin acara secara gratis. Ini teman-teman boleh ikutan, siapa aja boleh ikutan karena acaranya bebas. Biasa kita kasih linknya di Telegram ataupun di Instagram. Jadi tinggal diklik aja untuk langsung bergabung ke acara Zoom. Ini acara Zoom, jadi bisa langsung komunikasi ya, bisa langsung nanya-tanya ke coachnya, mau nanya saham boleh, mau nanya strategi boleh, mau nanya apapun boleh. Ini Rabu jam 8 malam dan Sabtu jam 4, kecuali kalau coachnya lagi ada halangan, mungkin jamnya eh, dimajuin atau dimundurin. Nah, jadi pantau terus Telegram dan Instagramnya Wisdom and Invest. Kita kembali ke komposit tadi. Jadi kalau yang oranye-oranye itu foreign-nya net sell. Hijau-hijau, foreign-nya net buy. Jadi semudah itu menganalisanya. Kalau yang grafik abu dan grafik ungu itu rata-ratanya. Jadi gampang ya untuk ngelihat kira-kira dia lagi akumulasi atau distribusi sih gitu. Nah, waktu Desember kemarin ini ada akum masif. Jadi karena itulah pasti ada nih window dressing. Dan benar ya indeksnya juga naik banget, banking juga pada naik. Dan kali ini juga masih foreign flow-nya bagus. Jadi mudah-mudahan ada Januari efek. Nah, cuma Januari efek itu sampai kapan kita nggak tahu. Yang pasti ini masih melanjutkan dari Desember kemarin. Sehingga yang masih punya Big Bang itu di hold aja. Setelah setelah Januari, kita kan masuk ke bulan Februari. Itu adalah bulan politik, 14 Februari itu ada pemilu. Nah, untuk mendekati pemilu itu biasanya ya, setahu saya sih itu akan agak volatil. Volatilnya kenapa? Karena kalau misalnya kan ada tiga paslon nih, pasangan ada calon ya, tiga calon itu misalnya kalau terpilih si A gitu. Nanti artinya apakah program-programnya dia akan menguntungkan sektor tertentu. Dan kalau misalnya calon yang B, kalau dia menang, akankah dia menguntungkan sektor-sektor tertentu. Jadi kita tetap harus pantau hasilnya bagaimana. Kalau biasanya market itu bereaksi atas hasil pemilu. Kalau misalnya suka nih, misalnya sesuai dengan ekspektasi, oh si A nih berarti sektor ini akan diuntungkan. Maka mungkin yang naik adalah sektor itu. Tapi kalau
tidak sesuai ekspektasi, mungkin sektor-sektor yang itu akan terkoreksi. Jadi kita tetap harus pantau ya kondisinya bagaimana. Jadi bukannya kita mau berpolitik, cuma mau nggak mau karena politiknya itu menyangkut ke sektor-sektor tertentu, ke emiten-emiten tertentu. Kalau saya sih biasanya nggak mau pusing, saya tetap percaya pada price action, pergerakan harga, screener aja udah ya. Saham apa yang bagus dia akan naik. Kalau yang terlalu ngaruh banget, kayak waktu itu saham apa sih eh, calon-calon tertentu yang ternyata nggak jadi naik, dia akhirnya turun. Nah, hindari aja kalau misalnya Abamari ya waktu itu ya. Kalau misalnya ini ya terlalu volatil, hindari aja. Kita cari yang aman-aman aja. Jadi indeksnya itu ya masih oke. Mudah-mudahan koreksi sehat ke area sini nih. Ini MA20 7217, mudah-mudahan ke sana aja. Sama seperti kemarin-kemarin ya, dia mantul di area sini, mudah-mudahan dia akan mantul lagi di area situ. Tapi kalau dia breakdown, maka watch out. Mungkin pestanya sudah bubar. Jadi kita masih wait and see. BBNI yang ditanyain pertama, BBNI mau nungguin di mana? Nah, BBNI sih menurut saya masih bagus ya. Sebentar, BBNI-nya yang chart win. Kenapa masih bagus? Karena masih ada foreign flow juga, masih oke. Ini masih meningkat juga grafiknya. Kalau secara momentum juga masih ada, tapi yang namanya saham kan nggak selalu naik ya, dia pasti akan koreksi dulu. Koreksi maksimal ke sini, mudah-mudahan dia bertahan di atas garis win line 5375. Kita buletin sesuai dengan fraksi. Karena angka ini tuh berdasarkan sistem ya dia ngitungnya, makanya angkanya tuh nggak bulat. Jadi kita harus buletin sendiri sesuai dengan fraksi. 5375. Nah, saya pernah gambar untuk BBNI, mudah-mudahan nih ya jalannya panjang, mudah-mudahan. Karena dia ada pattern cup and handle secara kecil dan secara besarnya, monthly-nya itu mudah-mudahan dia adalah inverted head and shoulder. Nah, jadi seperti BMRI juga, tapi tetap ya kita harus kalau BMRI memang patternnya kebetulan inverted head and shoulder dan laporan keuangannya memang bagus gitu. Jadi BBNI kita juga tetap harus pantau gimana perkembangannya dia. Kalau dia oke, bagus, ya berarti dia akan sejalan dengan teknikalnya. Ini waktu itu BMRI ya, waktu itu naik. Ini masih oke, BMRI inflow-nya sih paling gede dengan BBCA, walaupun hari ini terkoreksi, tapi mudah-mudahan masih koreksi sehat juga. Nah, tapi kita lagi bahas BBNI ya. BBNI mau masuk di berapa? Nah, itu sampai ke 5375 itu masih oke. Sampai situ di sini nih, masih oke menurut saya. Karena yang namanya cup and handle, dia breakout. Ups, sebentar. Dia breakout, bisa aja dia pullback dulu, habis itu baru mantul dan naik kembali. Jadi ini masih oke ya. Ini udah doji sih, artinya mudah-mudahan sih nggak perlu lama-lama, nggak perlu sampai ke sini juga udah mantul. Mudah-mudahan ya, karena saya juga ada BBNI. And then PGEO pertanyaannya, PGEO. PGEO saya pribadi ini karena lihat momentumnya udah menurun, saya sih udah nggak suka. Biasanya saya pasti akan SOS ya. Begitu melihat di candle ini misalnya dia nggak bisa bikin high lagi, lalu momentumnya terus melemah, biasanya saya akan SOS. Nah, jadi PGEO sebenarnya masih bagus, cuma akan menguji supportnya dulu tuh. Kalau dia breakdown, artinya dia patah trennya. Jadi support krusialnya itu maksimal di 1160. Support trennya sih 1180, cuma kita kasih toleransi ya di 1160. Kalau dia closing di bawah 1160, artinya dia sudah patah trennya, sebaiknya exit. Atau ya kalau belum entry, jangan entry untuk si PGEO.
Lalu BRPT, saham-sahamnya lagi pada turun nih. Terutama TPIA hati-hati ya. Kalau ada yang punya TPIA hati-hati. Karena tadi saya cek kayaknya ada double top. Untuk BRPT-nya tunggu mana yang chart win. Nih, BRPT sebetulnya ada gap di sini, yaitu 13.10. Kita lihat dulu, dia tutup gap, mantul nggak? Kalau dia nggak mantul, ya berarti dia akan ke support yang di bawahnya lagi. Jadi supportnya tadi 13.10, lalu nih 12.80. Jadi supportnya 12.80 sampai 13.10. Lalu di bawahnya ada lagi 1155 di area sana ya. 1.200 lah kita buletin yang atasnya sini nih. Nah, 1000 di area 1.200. Jadi di sini 13.10, 12.80 dan 1.200. Itu supportnya. Kalau pakai chart GD ini gampang banget lihatnya. Dia masih candle hitam jadi belum ada sinyal untuk entry ya. Hanya ada sinyal entry atau spek buy kalau dia sudah berwarna orange atau muncul titik hijau. Simpel banget cara menggunakannya kalau pakai chart GD. Itu tadi pakai chart GD, kalau pakai chart win, yang chart win ini momentumnya sih udah mulai membaik, tapi tetap ya sifatnya mungkin aja dia hanya dead cat bounce dulu sampai terkonfirmasi dia breakout dari resist trend. Dari ininya deh, dari win line. Kalau dia kembali ke atas win line, ada volume lagi, baru menarik lagi. So far, dia akan menuju ke support dulu. Dia udah oversold juga. Jadi kalau mau spec buy sih sebenarnya boleh, tapi hanya untuk fast trading dulu ya. Dia udah oversold tuh. Udah oversold, ada support. Jadi kalau mau spec buy, cicil di 13.10 sampai 12.80 atau bahkan 1.200. Nah, kalau udah naik, udah cuan, jangan lupa taking profit. Maksimal biasanya dia akan kembali menguji resist 13.50, 14.10 sampai 14.85. Next, DMMX. DMMX masih menarik karena momentumnya masih meningkat selama dia bertahan di atas 288. Kalau dia closing ke bawah itu, momentumnya mulai melemah, tidak oke lagi jadinya. Jadi sementara sih masih oke untuk DMMX. Dia masih downtrend secara major karena masih di bawah MA 200 ya. Jadi wajar seandainya dia terkoreksi lagi karena memang dia secara tren besarnya juga masih downtrend. Hanya untuk fast trading aja untuk DMMX, dia hanya benar-benar bagus kalau dia sudah ke atas MA 200 lagi. Kita lanjut. Jadi saya akan bahas BBCA. Jadi bankingnya jangan bahas BNI doang, tapi saya akan bahas semuanya nih. Barangkali teman-teman ada yang udah punya atau baru mau masuk. BBCA-nya, inflow-nya dari foreign sih masih ada ya. Foreign flow-nya tuh masih banyak banget. Masih oke, bukan yang itu. Salah, Deng. Itu kemarin. Nah, yang ini. Masih oke. Candle-nya juga candle hammer, tapi sayangnya volumenya sedikit hari ini. Masih net buy, cuma momentumnya ini ya, kalau kita lihat ke chart win sudah mulai melemah. Nah, jadi cara melihat chart win itu yang bagus adalah ketika dia momentumnya baru mulai meningkat, terutama dia breakout disertai dengan volume itu yang menarik. Jadi kita maunya cari saham-saham yang seperti itu. Ada momentum, breakout dengan volume. Itu yang menarik. Jadi ini sudah watch out, yang udah punya tinggal pasang trailing stop, yang baru mau entry sebenarnya sudah bukan area entry lagi ya. Justru ini Januarinya sudah mau segera selesai, ini baru tanggal 8 sih. Cuma biasanya takutnya di tanggal belasan, tanggal 20-an itu udah selesai juga gitu. Nggak mesti sampai bener-bener akhir bulan Januari, Januari efeknya berlangsung. Nggak selalu. Jadi jangan pakai patokan, pokoknya pasti Januari itu akan naik terus. Enggak ya. Bisa aja dia udah naik, 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 naik. Ternyata
dia menurun dikit walaupun secara Januari kalau ditotalin itu masih hijau untuk Big Bang-nya. Misalnya kita cek performa di Januari tuh. Misalnya begini ya. Jadi bisa aja dia naik 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 ke 3%, 4% secara monthly, habis itu dia ditutup hijau tapi cuma 0, misalnya. Atau cuma 1% gitu. Jadi nggak selalu naik terus sampai akhir Januari. Bisa aja sampai tanggal 20-an dia udah mulai terkoreksi walaupun secara monthly-nya dia masih hijau. Jadi ingat ya, jangan terlalu agresif lagi untuk banking. Mau spek buy dikit-dikit sih, oh masih oke lah. Banking mah untuk long term banget sih oke lah. Minimal 1-2 tahun kalau teman-teman simpen harusnya sih masih cuan kalau teman-teman menggunakan strategi DCA. DCA itu bukan BCA ya, DCA, Dollar Cost Averaging. Jadi dicicil. Di setiap support kuat dicicil secara yearly biasanya akan tetap jadinya cuan. Jadi itu BCA-nya masih oke, support di 9475. Sini ya, 9475, 9325. Itu area supportnya. Kalau pakai chart win, supportnya di 9400. Catat support-supportnya kalau mau buy on weakness itu masih boleh, masih oke. Cuma jangan banyak-banyak lagi, jangan langsung all in ya, cicil dikit-dikit karena sudah di area resist. Biasanya secara historical Februari itu ya karena bertepatan dengan Imlek juga seringnya ya, biasanya Imlek itu selalu merah. Tapi nggak tahu sih tahun ini tahun politik barangkali beda sendiri. Imleknya bukan merah tapi hijau. Mudah-mudahan. Ya kita harus tetap pantau lagi. BMRI selanjutnya. BMRI masih oke. Support di sebelah sini ya, yaitu 6350 dan support neckline-nya yaitu 6150. Saya pernah gambarin dan ini saya share juga ke member untuk BMRI. Tadi BBNI saya udah share belum ya? Kalau BBNI tadi udah saya bilang tadi inverted head and shoulder ya. Untuk BMRI kita nggak usah muluk-muluk dulu, yaitu setinggi area sideway-nya. Jadi targetnya sih di area sini nih, 6775. Mudah-mudahan, ouch, salah. Mudah-mudahan dia akan setinggi itu dulu. Kalau dikasih bonus lebih, alhamdulillah. Nah, jadi sampai ke sini 6.200 itu masih oke banget. Masih boleh banget untuk kita buyback. Tadi 6.350 atau bahkan tadi 6.200 sampai 6.150. Itu ada support win line-nya. Itu BMRI ya. Inflow foreign-nya masih ada. Semua big bank saya cek masih ada foreign flow-nya. Next BBRI. BBRI momentumnya agak melemah, tapi dia masih ada support trend nih, masih uptrend ya BBRI-nya. Support trend-nya yaitu di 5575, kasih toleransi sampai 5525. Itu area supportnya. Kalau misalnya mau spec buy boleh, kecuali kalau dia breakdown ya. Kalau dia breakdown, mungkin kita tungguin di area support yang lebih bawahnya lagi atau kita mendingan cari saham lain seperti BNI atau BMRI yang masih targetnya tuh belum tercapai. Soalnya dia kalau udah di bawah 5525 dia udah patah nih tren uptrendnya. Ya, ini juga oh, ya, mana tadi? Nah, foreign flow-nya sih masih ada. Cuma kalau udah patah tren, tinggalin dulu aja ya. Kita cari saham-saham yang memang perjalanannya tuh masih panjang. Lalu selanjutnya CTRA, sektor properti masih oke, tapi saya sih nggak nggak berniat untuk hold lama-lama banget ya untuk properti karena rentan nih properti konstruksi
eh, masih agak rentan, masih agak volatil. Nggak tahu apakah sudah bottoming, apakah nanti di setelah pemilu dia akan naik atau enggak, tergantung kebijakan-kebijakan yang akan diambil kan ya. Jadi masih nggak berani hold untuk jangka waktu panjang sih. Kalau saya pribadi ya, ini pendapat pribadi. Untuk CTRA, momentumnya masih oke. Hari ini breakout disertai dengan volume. Momentum birunya sebenarnya udah dari sebelah sini nih. Tuh, dari sebelah sini sudah ada momentumnya. Sebelum dia breakout tuh sebetulnya udah ada momentumnya. Dan CTRA itu yang paling deras nih foreign flow-nya. Mudah-mudahan lanjut. Ini chart weekly-nya. Weekly-nya juga udah di atas support 1190, di atas resist 1190, momentumnya juga masih meningkat. Kalau lihat monthly-nya lebih cakep lagi. Kopongan. Kopongan itu maksudnya less resist ya. Jadi garis-garisnya tuh nggak banyak. Mudah-mudahan sih ke area sini lah, paling nggak 13-15 gitu misalnya. Akan diuji di sebelah sana. Mudah-mudahan. Itu CTRA-nya. Mana tadi? Ah, support. Support tentu low hari ini 1185 karena dia breakout bikin higher high. Jadi low hari ini akan menjadi supportnya. Support nextnya yaitu garis win line 1165. Selama dia di atas garis win line ini masih oke. Buy on weakness saja ya kalau bisa, jangan terlalu agresif. Lalu lanjut ENRG. ENRG-nya menarik. Momentumnya oke, support di 242 dan MA 200 yaitu 232. Ini ada support garis win line. Selama di atas 232 ini masih oke. Buy on weakness saja dengan resist di 260, 262. Lanjut ke Indi. Indi, Indi sifatnya ataupun batu bara lainnya. Jadi PTBA tadi ada, ITMG juga ada. Tapi saya ambil salah satu aja ya. Indi masih menarik, tapi sifatnya juga hanya dead cat bounce karena kalau kita ngelihat NCF-nya atau Newcastle Coal-nya ini juga masih sideways aja. Jadi kenaikannya masih bersifat sementara aja ya. Tuh. Kalau sampai breakdown maka goodbye nih. Nah, mudah-mudahan dia mantul dulu sehingga memberikan katalis yang positif untuk saham-saham batubara. Ini menariknya karena ada gap di sebelah sini. Tuh. Gap 1710 sampai 1750. 1710 sampai 1750. Mudah-mudahan sih ini koreksi sehat, habis itu dia mantul lagi dan tutup gap mudah-mudahan. Jadi kalau mau spek buy on weakness dengan support 1490 itu garis win line-nya dan resistnya di tadi gap itu. Kalau gapnya udah ditutup, masih lanjut berarti potensi ke 1795 bahkan sampai ke MA 200. Ini momentumnya masih ada ya, jadi masih menarik untuk si Indi. Lalu BANK. BANK, Bu Entin kalau nggak salah waktu itu ada ya, tapi Bu Entin udah di remember nih. Jadi eh, kalau mau nanya-nanya tentu lebih enak bisa langsung tag nama saya di room dan itu bisa ditanyain setiap saat ya, Bu Entin. Nggak tahu nih masih pada hold apa enggak. Memang sempat breakdown nih ke sini, tapi akhirnya dia balik naik lagi. Momentumnya juga ada lagi. Jadi ini volatil banget untuk si bank ini. Masih bagus sih momentumnya, tapi sangat volatil ya. Kalau misalnya teman-teman nggak terbiasa dengan saham-saham yang begini, ganti aja saham yang lainnya yang lebih aman, mungkin Big Bang. Ini supportnya di low hari ini yaitu 1300 dan resistnya 1495. Sini dan sini. Selanjutnya setelah BANK, BSDE. Nah, ini saham properti lagi. BSDE foreign flow-nya sih nggak gimana-gimana banget ya. Ada sih, udah mulai ada lagi inflow-nya, jadi mudah-mudahan ikutan nih. CTRA, BSDE, SMRA ini menarik. Walaupun hari ini dia jadi ekor, tapi masih berpotensi ya. Besok dia akan menguji lagi area resist 1115 sampai high hari ini.
1125. 1115, 1125. Jadi bisa aja besok dia akan menguji kembali atau bahkan breakout. Dengan resist selanjutnya 1150, 1160 sampai 1200. Ini momentumnya masih ada, masih oke. SMRA. SMRA dia, nah ini agak kurang oke ya karena dia di bawah MA 200, tapi tetap masih menarik juga. Nanti kita cek inflow foreignnya. Pilih salah satu aja, jangan semua properti diambil. Ini supportnya di 575 dan resist di MA 200 yaitu 610 dan 635. Itu area resist kalau breakout menarik. Mudah-mudahan ya jalannya cukup panjang ke 700 dulu. Salah, ke 670 dulu, 700, 740. Mudah-mudahan. Tapi satu-satu ya dan belum tentu gitu maksudnya. Kita jangan berpatokan pada pattern-pattern, kita patokannya pada price action aja, pergerakan harga ya. Kalau dia nggak nyampe ke sana ya udah jangan dipaksain. Secara foreign flow ada sih inflow, tapi cakapan inflow-nya CTRA sama BSDE dibandingkan SMRA. Nah, jadi pilih aja salah satu ya, mau yang mana. Kalau udah terbiasa SMRA, tahu pergerakannya, mau pilihnya SMRA, maka silahkan SMRA aja. Lalu selanjutnya ada Avia. Avia masih menarik selama dia bertahan di atas 490 atau garis win line. Atau kasih toleransi nih, low terakhirnya di berapa tuh? Nah, jadi toleransi di situ ya. Momentumnya sih masih oke. Mudah-mudahan dia akan uji resist lagi 535 sampai 575. And then PTPS. PTPS tapi hari ini udah keburu breakout nih. Nah, nggak tahu kalau misalnya member tadi ada yang ikutan, mudah-mudahan ikutan ya. Kalau nggak salah itu stock picknya si Zoe, Coach Zoe. Nah, ini kalau teman-teman ada yang mau konsultasinya dengan Zoe, karena Zoe ini spesialisasi dia suka saham IPO sama saham-saham yang eh, saham gorengan gitu, saham yang mini-mini. Nah, saham copet-copet itu biasanya si Coach Zoe. Kalau Mary Jane biasa di hari Rabu, biasa dia stylenya swing. Kalau Coach Zoe itu di hari Sabtu dan stylenya dia begitu. Dia suka saham-saham IPO dan saham-saham yang fast trading. Nah, ini PTPS yang menarik karena dia breakout, ada momentum dan ada volume. Tapi ini volatil banget ya sahamnya. Jadi hati-hati karena di saham IPO juga masih belum bisa dibaca banget gitu pergerakannya tuh seperti apa. Ya, support 199, resist 226. Bisa masuk kalau mau entry pakai support di hourly juga bisa atau pakai support yang ini 199 atau pakai angka VWAP. Karena biasa ada kecenderungan suatu saham itu dia akan bolak-balik ke angka VWAP-nya itu. Jadi seenggaknya kita belinya nggak terlalu kemahalan gitu ya. Pakai patokannya itu VWAP. VWAP tuh yang di sebelah sini, di sebelah kiri, volume weighted average price atau harga rata-rata. Itu bahasa simpelnya. Harga rata-rata. Jadi PTPS dan itu yang terakhir. Kira-kira itu aja dari saya. Kalau untuk saham-saham politik, biasanya sih ya, kalau analis pasti akan bilang yaitu sektor telco, consumer gitu. Kalau saya sebagai trader, saya akan percaya pada screener aja. Karena nggak semua saham telco naik ya. Bisa jadi saham telkonya kemarin udah naik tuh. Si Excel lah, terus waktu itu apa tuh? TLKM, maksudnya udah price in duluan gitu, udah keburu naik. Begitu mendekati pemilu, dia udah jadinya terkoreksi. Bisa jadi. Jadi tetap kita patokannya adalah kepada screener aja sebagai seorang trader. Kita patokan ke screener, ada saham yang menarik, maka kita entry berdasarkan price action, berdasarkan screener. Kita pilih saham-saham yang uptrend, kita pilih saham-saham yang ada momentum, dan kita tradingkan. Seperti itu ya. Jadi itu aja kira-kira dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Disclaimer dulu, tadi di depan sampai kelupaan disclaimer, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual, karena saya nggak tahu juga stylenya teman-teman seperti apa.
Kecuali teman-teman ada di room member, mungkin kita bisa diskusi lebih detail, lebih dalam lagi. Jadi disclaimer, silahkan sesuaikan dengan style trading dan trading plan-nya masing-masing. Lalu kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.